Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Iqbal Rafid dan saya ditemani oleh teman saya. Tetapi kalau dibuat dalam bentuk tabel, data biasanya ditulis di bagian kiri bawah tabel. Fungsinya untuk dengan adanya simbol kita jadi tahu arti tiap angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Iqbal Rafid dan saya ditemani oleh teman saya Nafis Sabana dan Husnul Mubarak. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi statistika tentang aturan-aturan pembuatan tabel. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa itu tabel. Saya jelaskan dulu ya. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk baris dan kolom agar data menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah dianalisis. Contohnya, seperti data nilai siswa, data penjualan, atau data tinggi badan mahasiswa. Kenapa tabel penting? Karena kalau data hanya ditulis biasa, orang akan sulit membaca dan memahami datanya. Tetapi kalau dibuat dalam bentuk tabel, data akan lebih jelas dan teratur. Tujuan tabel antara lain yaitu yang pertama, menyajikan data secara ringkas, yang kedua, memudahkan perbandingan, dan yang ketiga, membangun analisis data, dan yang keempat yaitu memperjelas informasi. Nah, teman-teman, dalam membuat tabel, ternyata ada aturan-aturan supaya tabel terlihat rapi dan mudah dipahami. Aturan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang judul tabel. Bagian pertama yaitu judul tabel. Apa sih judul tabel itu? Nah, judul tabel adalah bagian paling atas dari tabel. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk menjelaskan isi tabel. Judul tabel pertama harus singkat, yang kedua jelas, dan yang ketiga informatif. Aturannya yaitu yang pertama ditulis di tengah atas tabel, dan yang kedua diberi nomor, dan yang ketiga ditulis dengan huruf besar, dan yang keempat menjelaskan data yang dibahas, dan yang kelima bisa dibuat beberapa baris, dan yang terakhir tidak boleh memisahkan kata. Contohnya seperti pada gambar ya, data penjualan produk toko maju bulan Januari sampai Maret 2025. Nah, dari judul itu kita langsung tahu data apa yang dibahas, tempat datanya, dan waktu datanya. Kalau judul tabel dibuat asal-asalan, orang bisa bingung membaca isi tabelnya. Oke teman-teman, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nafis Sabana. Halo Mas Nafis. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tentang judul baris. Jadi ini judul baris adalah keterangan yang berada di bagian samping kiri tabel. Fungsinya untuk menjelaskan isi setiap baris. Aturannya yang pertama yaitu ditulis singkat dan jelas. Yang kedua boleh lebih dari satu baris dan tidak boleh memisahkan kata. Contohnya seperti pada gambar ini, yaitu ada nama mahasiswa dan juga jurusan. Lalu di bawahnya ada data. Yang pertama Iqbal Nur Hafiz, yang kedua Nafis Sabana, yang ketiga Husnul Mubarak. Nah, teman-teman, dengan adanya judul baris, pembaca jadi tahu data di samping kiri itu menjelaskan tentang apa. Bagian 3, judul kolom. Barisnya yaitu di kolom. Judul kolom berada di bagian atas tabel. Adapun fungsinya menjelaskan isi setiap kolom data. Aturannya hampir sama, yaitu yang pertama harus singkat, jelas, dan rapi. Contohnya bulan, penjualan, jumlah transaksi, dan rata-rata. Nah, dengan adanya judul kolom, kita jadi tahu arti setiap angka dalam tabel. Misalnya, angka 35.000 berarti jumlah penjualan, sedangkan angka 120 berarti jumlah transaksi. Jadi tabel lebih mudah untuk kita pahami. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Husnul Mubarak. Untuk Mas Husnul dipersilakan. Terima kasih Mas Nafis.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber data. Sumber data biasanya ditulis di bagian kiri bawah tabel. Fungsinya untuk menjelaskan dari mana data diperoleh. Contohnya, sumber hasil survei Toko Maju April 2025. Nah, dengan adanya sumber data, maka data menjadi lebih terpercaya. Kalau sumber tidak dicantumkan, pembaca bisa ragu apakah data itu benar atau tidak. Selanjutnya, yaitu penyusunan waktu. Kalau data berhubungan dengan waktu, maka harus disusun secara berurutan. Contohnya, Januari, Februari, Maret, bukan Maret, Januari, Februari. Karena kalau tidak berurutan, pembaca akan bingung melihat perkembangan data. Penyusunan waktu bisa berdasarkan hari, bulan, tahun, atau periode tertentu. Bagian yang 6 yaitu penyusunan kategori. Selanjutnya yaitu penyusunan kategori. Kalau data berbentuk kategori, maka harus disusun secara teratur. Contohnya, yang pertama kecil, yang kedua sedang, yang ketiga besar, atau rendah, sedang, dan tinggi. Kalau urutannya tidak jelas, pembaca akan kesulitan memahami datanya. Jadi, kategori harus disusun secara konsisten dan rapi. Baik teman-teman, jadi kesimpulan hari ini atau materi hari ini, dalam statistika, tabel digunakan untuk menyajikan data agar lebih rapi dan mudah dipahami. Agar tabel menjadi baik dan benar, maka kita harus mempelajari atau memperhatikan. Yang pertama, yaitu judul tabel. Yang kedua, judul baris. Dan yang ketiga, judul kolom. Dan yang keempat, sumber data. Dan yang kelima, penyusunan waktu. Dan yang keenam, penyusunan kategori. Dengan aturan tersebut, tabel akan lebih mudah dibaca dan dianalisis. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya Iqbal Nur Hafid dan bersama Mas Nafis dan Mas Husnul. Saya Muhammad Nafis. Nah, terus Mas Sinten? Saya Muhammad Husnul Mubarak. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan antusias menonton video tugas dari kelompok kami. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.